Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Ramadhani dengan NIM 2511101203, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINSI Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin memiliki arti pengganti Rasulullah yang cendekiawan. Mereka menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam dengan tugas sebagai imam bagi umat Islam dan sebagai pemimpin pemerintah. Sebelum masuk ke penjelasan, kita perlu mengetahui 4 khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, mari kita membahas sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa awal, Abu Bakar diguncangkan oleh pemberontakan orang-orang yang murtad, yang mengaku nabi, dan orang yang enggan membayar zakat. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq fokus mengukuhkan keimanan umat Islam setelah Nabi wafat. Dan pada saat ini juga banyak umat muslim yang meninggal, di antaranya sahabat Nabi dan para hafiz Quran, sehingga mengurangi jumlah para penghafal Al-Quran. Untuk mengatasi hal tersebut, Umar bin Khattab menyarankan Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran ini merupakan salah satu jasa besar dari Khalifah Abu Bakar. Dan pada masa ini juga beliau melanjutkan pendidikan dan dakwah Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab. Usaha yang dilakukan Umar bin Khattab dalam memajukan pendidikan Islam adalah dengan memperluas wilayah Islam yang pesat agar pendidikan Islam lebih terorganisir untuk menjangkau wilayah baru. Dan pada saat ini juga, Umar bin Khattab mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di masjid dan pusat-pusat wilayah pemerintahan di seluruh wilayah kekhalifahan. Jadi, masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah saja, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan diskusi ilmiah. Para ulama dan cendekiawan berkumpul untuk mengajar Al-Quran, hadis, dan ilmu pengetahuan lainnya kepada umat. Disinilah tradisi Halakoh berkembang pesat, sehingga menciptakan interaksi belajar yang aktif dan setara. Pada masa Umar bin Khattab juga menerapkan prinsip keadilan dengan menjamin hak pendidik bagi seluruh warga, tanpa diskriminasi. Selain dalam lingkungan pendidikan Islam, Umar bin Khattab juga dikenal sebagai khalifah yang revolusioner dan mengembangkan sistem administrasi negara. Visinya yang jauh ke depan membuatnya menyadari pentingnya pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun peradaban Islam yang kuat. Kebijakan-kebijakannya dalam bidang pendidikan menjadi fondasi bagi perkembangan institusi pendidikan Islam pada masa selanjutnya. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan. Pelaksanaan pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Namun yang perlu diingat adalah suatu prestasi gemilang pada masa pemerintahan Khalifah ketiga ini, yaitu usaha pembukaan kitab suci Al-Quran yang berpengaruh besar bagi pendidikan Islam. Dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau membangun masjid, jalan, dan jembatan untuk mendukung akses pendidikan. Selanjutnya, sejarah pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai khalifah yang sangat menghargai ilmu pengetahuan dan berpikir kritis. Kepemimpinannya menandai fase baru dalam pendidikan Islam, di mana diskusi intelektual dan perkembangan berbagai disiplin ilmu mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius. Beliau sering mengadakan majelis yang terbuka untuk umum dan menciptakan tradisi pembelajaran yang dinamis dan inklusif.
Kemudian, adapun sistem pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sistem pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu berbasis masjid dan menjadi tempat utama kegiatan belajar mengajar. Menggunakan kurikulum Quran, hadis, akhlak, dan fikih dasar sebagai materi pembelajaran utama dengan metode pengajaran langsung. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang pendidikan Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.